Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Waduh. Alhamdulillah. Ada pejabat tinggi sekali ini. Siap. Alhamdulillah. Bupati sehat. Alhamdulillah. Waduh. Pejabat tinggi-tinggi sekali. Oh. Aduh, pejabat tinggi-tinggi sekali nih. Alhamdulillah. Jadi sekarang Pak Udin partainya apa? Belum ada partai. Oh, belum Pak. ada partai. Tapi masih punya KTA Golkar. Oh, pasti punya KTA Golkar. Iya, jadi saya dicopot bentuk konsekuensi ya udah nggak apa-apa. Nanti masuk partainya Deddy Mulyadi aja. Wih, mantap Pak. Enggak benar loh. Kata orang Jabar itu, saya itu kan jadi mulai mendit. Itu gara-gara waktu di Golkar itu tuh. Karena pertemanan aja. Enggak, waktu itu kan ada mau di video tuh. Enggak. Ya, Sing nggak apa-apa. sopo-sopo yang ikut Deddy Mulyadi hidupnya nggak akan sengsara. Enggak, kemarin lucu juga tuh. Hah? Waktu cuma Banjar tuh. Kenapa tuh? Ya saya pun dari Golkar jadi gubernur. Oh, Bapak nggak dicalonin jadi wakil bupati. Nih makanya. Oh, iya bagus. Dadang kali itu kan gini-gini aja. Wes. Tapi sama Pak Bupatinya nanti akur. Oh, insya Allah. Kita ini udah ta'aruf lama. Oh, gitu. Raja jadi alhamdulillah. Ya itu kan memang bentuk daripada sebuah konsekuensi. Seperti apa yang diajarkan oleh Raja kan ke saya. Udahlah, nggak usah baper. Kalaupun harus kesini, kesini. Tapi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah artinya kemarin saya lewati dengan. Oh, baik. Cuma saya nangis, Raja. Kenapa? Ya kan di hari yang sama, jam yang sama, Ha-ha. saya Pak Maruf Yakin, buku dia nggak punya pemajikan, saya kan punya pemajikan. Lu sekarang lagi musim Pak, yang jadi itu yang Lah ya duda lu, makanya Pak. gubernur, Iya, bupatinya, Presiden gubernurnya, duda. ya duda semua. Gubernur duda. Masa harus duda lagi enggak lah. Bupati duda. Wakil mah jangan wakil mah. Bapak jangan. Jangan. Bapak Nambah nggak istri. apa-apa. Jangan. Hah? Nggak boleh. Jangan. Ya, Nggak jangan. boleh, jangan giliran susah sama istri tua. Ya, makanya saya giliran kan- punya honor tambahan, punya istri muda. Itu namanya hianat. Ya makanya, Nggak boleh. yang saya nggak takut istri, tapi saya lebih berani. Oh, gitu. Iya. Artinya jam yang sama, saya lagi daftar sama beliau, Heeh. itu lagi rapat pada anggota FPG, Heeh. persiapan untuk besok daftar ya Heeh. Partai Golkar. Heeh. Ngenes saya nih kan. Kenapa? Ya artinya kan sendirian nanti kan. Belum apa. Hidup kan ada jalannya masing-masing. Iya, iya. Setiap orang ada rezeki. Saya bismillah. Masa lalu adalah catatan, masa depan adalah harapan. Harapan. Woi. Pak Luki itu kelahiran mana sih? Saya kalau di file itu di Cilacap, File di Cilacap. file, tapi aslinya di Indramayu karena kan diadopsi orang zaman dulu kan adopsi kan langsung ambil aja kan, bikin file baru, nama baru dan lain-lain. Heeh. Nama lahirannya dulu siapa? Nama lahir saya dulu Umar, terus diganti jadi Lukman Hakim. Oh, Ketika asalnya diadopsi. Umar. Terus Lukman jadi Hakim. Lukman. Kalau dari Umar ke Lukman deket lah. Tapi Iya. kalau dari Umar ke Udin tuh jauh, Pak. Nah, iya. Tapi yang rame kan Haji Udin. Haji Udin. Iya kan? Ya jadi gubernur. Ini pakai nama Haji Udin. Maksudnya diadopsi sama siapa? Masih ada kerabat saudara sedikit itu Oh, Bawa- diadopsi ke Indramayu. ke Cilacap. Cilacap. Oh, ke Cilacap. Jadi saya lahirnya Cilacap, dari TK, SD, SMP, SMA Cilacap. Oh. Tapi sebenarnya di situ. Sebenarnya lahirnya Indramayu. Iya. Kemarin yang meninggal siapa? Kakak ipar tapi udah. Oh, di Cilacap. Sekolah mana? Di Cilacap juga. Sampai SMA. SMA Cilacap. Terus ngartis? Kuliah di Jakarta. Akhir-akhir kuliah ngartis. Nah baru ganti tuh Lukman ke Luki, jadi biar lebih apa istilahnya modern Iya. apa lah gitu. Terus ngartis ya? Ngartis. Terus dari ngartis terdampar jadi wakil bupati kenapa? Dulu sempet ikut pilkada waktu di tahun 2011 di Bekasi. Gitu. Gagal. Pilkada. Oh, ikut di calon Bekasi. wakil. Waktu zaman Bu Neneng ya kali ya? Kota Bekasi. Oh, kota Bekasi. Pepen. Zaman Pepen. Iya. Waktu itu Pak Luki pasangan sama siapa? Namanya Dadang Mulyadi. Oh. Sekda Kabupaten. Oh. Saya jadi wakil, kalah. Terus tahun depannya nyalek DPR RI jadi DPR RI dari partai apa PAN Pak? waktu itu PAN. Oh, PAN jadi ya. PAN terus pindah partai pas akhir-akhir masa jabatan pindah partai Nasdem nggak masuk di Dapil 6 kan
Bekasi Depok, terus nyalon wakil kemarin sama Bu Nina, jadi, terus pas mundur, nyalon provinsi, jadi. Saya termasuk yang berapa kali WA sama Pak Luki loh, tapi nggak pernah respon. Saya kadang-kadang suka nggak tahu tuh kan nomor banyak. Waktu wakil bupati itu, waktu Pak Luki keluar tuh saya WA, gitu. Saya mau ngajak ngomong gitu loh. Oh itu karena semua banyak semua orang. pasti itu kan kayak, waduh saya matiin handphone aja lah udah. Gitu. Karena bingung kan semua orang punya resep, walaupun manjur buat masing-masing. Tapi kalau saya minumin semua resepnya, saya yang mati nanti gitu. Tapi kan nggak mati kan? Enggak, alhamdulillah. Hidup. Belajar. Waktu ditelepin saya belajar berenang. Pas udah dilepin lumpur keluar insang gitu. Ya alhamdulillah beradaptasi. Bukan keluar tanduk. Sekarang keluar tanduk lawan. Ya memang ya di antara pemilihan bupati wali kota yang paling seru ya Pak Luki. Sebenarnya bukan seru sih, tapi rame sendiri gitu. Kalau seru sih enggak harus saya sih. Karena kita banyak di Rame medsos aja. sih, banyak di medsos. Karena ya memang nggak tahu kenapa tuh ada beberapa kali kejadian viral, ya udah terus jadi kayaknya orang semua memperhatikan kan gitu. Dalam proses itu kan ada cara kita jadi besar. Iya. Ya Pak Luki caranya dengan cara itu kan gitu loh. Dan relatif menurut saya Pak Luki nyalonnya paling murah saya perhatiin. Iya sih, alhamdulillah. Bantuan netizen. Kemudian gini kan problem Indramayu itu kan kompleks banget. Ya. Problem kemiskinan, Iya. terus kemudian pernikahan di bawah umur, Iya. pendidikan yang relatif ya masih rendah ya. Iya. Saya apa sih yang menjadi konsen ke depan? Dalam waktu dekat ini kita benahi dulu birokrasi dulu. Birokrasi. Ada 14 kosong. Kita benahi birokrasi. Lalu kalau bicara sebenarnya kan orang memandang bahwa Indramayu kabupaten paling miskin se-Jawa Barat. Tapi sebenarnya kalau saya lihat Indramayu itu tidak miskin, cuman banyak orang miskinnya di atasnya. Tapi basically Indramayu itu sebenarnya kaya dengan segala macam yang kita punya. Jadi sebenarnya kan cuma tata kelola saja. Menurut saya kan seperti itu. Indramayu. Kalau saya sih Indramayu sawahnya luas. Iya, soalnya Lautnya luas. Iya. Orang kayanya banyak. Iya. Tapi banyak orang yang miskin-miskin yang tinggal di Indramayu. Itu kenapa? Artinya kan pengelolaan saja bagi saya kan. Orang kayanya banyak, kemudian dikategorikan miskin menurut saya karena faktor yang paling utama menurut saya ya, itu pertama adalah secara umum mereka buruh tani. Ya. Iya, tidak punya lahan. Gitu loh. Mereka tidak punya lahan, lahannya milik orang-orang kaya. Iya. Terus yang kedua, itu kan sama dengan Subang Utara. Gitu kan, itu sama karakternya. Indramayu wong Lanakan Subang situ Utara ya. ya sama lah, Iya, Jasem, iya. Sukamandi, Lanakan situ ya. Pamanukan. Yang kayanya banyak, yang susahnya banyak. Iya. Nah, di situ salah satu problemnya adalah dari tata niaga beras. Ya. Jadi kan kalau di daerah saya sini kan orang nanam padi itu kan dari mulai nanam sampai panen nanti kan ada bagi hasil tuh. Iya. 6 liter ke yang punya, 1 liter ke yang buruh taninya. Tapi dalam prosesnya dia nanam dapat upah, ngarambet dapat upah, suaminya kerja bangunan. Nah, terus kemudian ketika panen itu dia bawa padi ke rumah. Padinya disimpan. Nah, kalau Indramayu, Subang Utara, begitu panen bawa duit. Iya, nggak bawa padi. Nah, pulang ke rumah selamatan, Pak. Ya, Hajatan, iya, duitnya habis lah pakai nyawer, pakai jajan iya. anak-anak. Iya. Nah, besoknya dia ngantri beras Iya. bagian Iya. yang beras itu beras yang dia produksi kemudian besok harus dia beli. Iya. Ya. Mindset itu yang Ya, culture itu jadi kalau keluar dari karakter Sunda sebenarnya. Jadi culture itu yang membuat miskin, Pak. Iya. Jadi dia mengganti beras dengan uang, dia membeli beras yang dia produksi sendiri, tetapi harganya sudah mahal. Kemudian di rumahnya dia selamatan, ikutin hajatan, dia keluar duit. Kalau dia hajatan juga ngeluarin biaya lagi, dan itu rotasinya muter. Ditambah sekolahnya rendah, usia perkawinan anak-anaknya relatif muda-muda. kita pernah mengalami nih Raja, mengalami dispensasi perkawinan anak ya, sampai 700 ya. Ini sangat menjadi miris sekali. Artinya dispensasi perkawinan anak ini menjadi sebuah perhatian khusus. Alhamdulillah waktu itu kita tekan. Karena akibat daripada ya dari beberapa hal, termasuk kompleksitas terkait dengan perkawinan dini segala macam itu kan akibat daripada keinginan keluar itu kan salah satunya.
Jadi kita lagi banyak kompleksitas betul kayak tadi disampaikan saya dengan Pak Lutfi nanti akan bagaimana untuk ya selama ini alhamdulillah sekian ribu titik yang kita sudah datang itu kan belanja masalah ini akan kita urus. Tentunya minta bantuan daripada. Ya itu perlu waktu ya. Betul. Itu Subang Utara, Indramayu, Cirebon, ya kan, Kerawang, Ya, kan, betul. Bekasi Utara kan Ada. sama karakternya. Itu perlu waktu. Jadi konsepnya nanti kita bareng-bareng Pak Luki ya. Ya. Yang pertama kita dorongin untuk anak-anak dipaksa sekolah, Oke. kan? Dengan cara apa? Dengan cara satu, kalau SD dan SMP kan kewajiban pemerintah kabupaten kan, Ya. itu infrastruktur pembangunannya bikin alokasi yang besar. Pak Prabowo hari ini alokasi untuk pendidikan gede banget. Nah, kemudian nanti pemerintah provinsi juga mendorong jumlah SMA untuk jumlahnya di Indramayu disesuaikan dengan kebutuhan SMP, Iya. agar kursinya sama. Ya, ya. Nah, untuk mencapai pembangunan itu kan perlu waktu, Pak. Iya. Nah, nanti kita MOU kan, SMP yang ada itu bisa digunakan untuk sekolah SMA. Gedungnya. Bahasa saya adalah SMP 6 tahun, Iya. ya kan? Jadi anak-anak yang lulus dari SMP situ, kalau Langsung. memang tidak punya kemampuan uang untuk geser tempat, Ya. ya kan harus pakai ongkos segala macam, di situ aja. Misalnya dari 6 kelas 3, gak apa-apa, kita siapin 2-3 kelas, tetap di situ gurunya kita siapin, kurikulumnya kita siapin, yang penting dia sekolah. Itu percepatannya bagus sekali. Cepatan. Nah, kemudian kurikulumnya disederhanakan, Pak. Misalnya gini, kalau di tempat lain misalnya 7 jam, Iya. bikin 4 jam. Itu nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah, yang penting sekolah, Pak. Kalau menurut saya, Iya. daripada nggak sekolah, daripada dia kawin, Betul, maksud saya punten. Maksudnya Regulasi. benturan regulasi dengan kemana? saya ngatur, Pak. Ya udah. Ya. Itu. Saya ngatur. Itu soalnya Maksud saya kan gini, kalau menurut saya pendidikan tuh ada pendidikan maksimal, Ya. pendidikan istimewa. Ini orang-orang yang punya kemampuan, fasilitasnya cukup, Ya. duitnya cukup. Ada pendidikan yang setara, ya ini biasa saja, artinya standar. Standar, ya. Ada di bawah standar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting Yang penting orang sekolah, kan pemerintah juga nyiapin sekolah terbuka. Iya. Nah itu, Pak. Nah terus kemudian, itu kan nanti ada perubahan tuh, Pak. Nih harus disiapin orang-orang baru di situ. Nanti kan ada Majalengka, ada Indramayu, ada Subang. Ini kan daerah yang ke depan akan mengalami percepatan pertumbuhan menurut saya. Nanti kan saya mau bikin tuh sekolah SMK Jawa Barat istimewa. Nggak tahu diletakkannya, nggak tahu di Subang, nggak tahu di Indramayu, nggak tahu di Majalengka ya. Nanti saya mereka saya didik pola model konsep SMA Taruna Nusantara. Dia di camp, Pak. Nanti kita cari anak-anak Indramayu yang punya kualifikasi, sekolahin di situ untuk jadi penggerak. Iya. Nanti total dibayar oleh pemerintah loh. Nah, nanti itu tuh dalamnya itu kan pertanian. Nah, kelautan apa yang daya dorongnya? Karena situ nelayan banyak. Ya, kita ini kan penghasil atau pengaikan ikan terbanyak di Jawa Barat, 34,5% sama dengan 550.000 ton, baik tangkap maupun juga budidaya. Nah, ini yang paling mendasar adalah bagaimana kita harus memberikan satu dorongan, terutama infrastruktur. Kalau tangkap itu kan kaitan dengan masalah muara sungai. Kita hambatannya kan dengan muara sungai. Kita punya 14 muara sungai, Oke. 137 km panjang pantai kita. Berapa muara sungai yang dangkal? Ya, hampir semua. Jadi gini, karakter alam kita di sana itu harus ada maintenance yang cukup. Oke. Maka kalau bisa dangkal memang kita ada namanya tongkang, ada ponton segala macam, tapi harus intens. Jadi kadang kesulitannya pulang pergi ini Apa yang diperlukan dari Pemprov? berarti ya itu beku. Beko, Betul. yang disimpan di situ. Iya. Dia kerja aja terus muter. Iya. Oke. Betul. Sanggup nggak pemerintah kabupaten membiayai Mhm. orang yang ininya apa namanya operatornya? Sanggup. Masih sanggup. Ya wes, berarti pengadaannya saya siapin dari provinsi. Siap. Butuh berapa? Ya, paling tidak 2 anu paling tidak. Beko yang besar, Besar. ya kan? Nah, itu Salaman. Nah, Kedua, harapannya. Kabupaten Salaman. Iya. Oh, Harus didukung gitu. juga gini, Komandan Raja. Kita ini punya ikan besar ini kan. Kita butuh investasi sebagaimana untuk bisa dorong oleh Pemprov kaitan dengan cold storage. Karena dengan ada cold storage, maka harga Ya ikannya oke, akan- saya ngerti. Ah. Pak Bupati, cold storage-nya
nggak apa-apa, itu kan kewenangan Kementerian Kelautan, tapi Iya. nggak ada masalah kalau Pemprov membantu bangun cold storage, nggak ada soal, gitu loh. Kalau itu kebutuhan, butuh berapa? Saya pikir saya sering melihat bahwa bongkar ikannya itu lain drama itu di Jakarta Pak, di Muarangke. Oh. Gimana caranya supaya mereka bongkar ikan itu tetap di Indramayu? Apakah pelabuhannya diperbesar skalanya atau apa? Karena kalau bongkar ikan di Indramayu maka cold storage menjadi relevan. Oke. Tapi ketika cold storage besar-besar, kalau bongkar ikannya tetap di Di Jakarta. Jakarta kan menjadi nggak berguna. Gitu. Bagi nelayan mana yang lebih untung? Bongkar ikan di Jakarta apa bongkar ikan di Indramayu? Kita ngomong nelayan dulu. Iya. Oke. Jangan ngomong ego pemerintah. Menurut saya, ketika mereka bongkar ikannya di Jakarta, itu mereka spend uang di Jakarta dulu Pak. Karena mereka bersandar, bongkar ikan, mereka pegang uang cash setelah 3 bulan nggak ketemu keluarga. Mereka celebrate, joget, nyanyi, nyawa. Betul kan kata saya kan? Betul, pas pulang dulu uangnya udah pas-pasan gitu. Saya ketemu sama teman-teman di sana di Muarangke. Mereka tuh punten kadang-kadang kalau udah joget suka rada lupa. Nah, ketika udah mulai lupa, kekencengan tuh ngasih-ngasihnya kan gitu. Sementara kalau nyawernya di Indramayu masih mending uangnya putar Indramayu. Jadi saya pikir kalau nyawernya kebanyakan Tapi mungkin nggak apa-apa yang di Jakarta juga, yang disawerin orang Indramayu juga. Iya, iya benar. Dan mungkin gini. Iya juga. Ya. Jadi tadi bicara nelayan, bicara nelayan kan, betul. Keuntungan di sana kan cepat dibongkar, cepat habis, sebagaimana dapat uang. Karena ada bandar di sana, ada cuktuk tekong di sana, apa ada cukong di sana. Di Muarangke ini. Tapi kan bagi kita pemerintah daerah kan PAD, Ya. gitu kan. Maka harapan kami dengan memperbesar, memperbaiki, menyediakan bagaimana sarana itu penting. Iya, jadi kan sebenarnya pola hidup buruh tani di Indramayu, Subang, ya kan, Kerawang, Bekasi sama lah, Cirebon. Sebenarnya bukan nggak ada duit, Pak. Iya. Hidupnya boros, Pak. Ya, konsumtif. Gaya hidupnya tinggi, Iya, konsumtif, betul. jadi biar tekor asal sohor. Mungkin di sini nggak ada ya, Raja. Yang namanya bukan tanam, panen, panen di sawah. Nah, Kalau di sana tuh ada, udah biasa. Ada namanya jualan motor di sawah. oh ada. Banyak. beli motor. Jadi panen itu ada Beli namanya motor. dealer. Ah. Motor Yamaha, NMAX segala macam di sawah. Nanti dijual kalau musim paceklik Ya itu Iya. makanya. dengan harga yang jatuh. Justru itu. Beli kulkas mesin panen waktu panen, beli Iya. TV, Ya, betul. beli mesin cuci. Betul. Nanti pas musim paceklik dijual. Iya. Tambah lagi musim panen kawin. Paceklik cerai. Kalau saya dulu juga cerai bukan karena paceklik. Nggak usah ke sana, saya mah. Gak apa-apa. Nah, itu kan problem culture ya. Nah, problem culture itu nanti kita benahin melalui pendidikan, Pak. Ya. Makanya pendidikan berkarakter. Nah, saya nanti gini, kan nggak apa kalau Indramayu tantangan sendiri. Nanti kita bikin aja salah satu atau mengembangkan SMK yang di Indramayu, SMK Kelautan. Mas sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Yang satu itu yang di Karangturi. Oh, iya. Ada. Ada. Udah bagus. Hanya barangkali memang kita perlu butuh. Itu swasta, Negeri. negeri. Berarti provinsi punya. Iya. Negeri. Nah, itu sudah berjalan. Udah berjalan, udah lama, bagus malah. Sudah banyak yang magang ke Jepang segala macam. Oke. Nah, artinya menghasilkan produk-produk siswa yang unggul. Nah, kemudian tinggal nanti kualifikasinya ditambah. Betul. Bila perlu ruang kelasnya kita tambah Nah, lagi, iya. ya kan? Dan- Untuk rekrutmen anak-anak nelayannya jumlahnya lebih banyak Ya. agar dia menjadi penggerak perubahan di Indramayu. Tapi orang Indramayu tuh karakternya petualang, Pak. Perantau ya. Iya, banyak yang sukses loh. Iya. Di luar banyak yang sukses gitu. Dan ngirimin. Pokoknya kalau lebaran, duit itu datang di Indramayu dari Jakarta, dari mana-mana. Nominasinya besar. Dan kalau Iya kan ya? Ya, miliaran satu hari bisa sampai 1 sampai 1,5 M setiap hari. Kan TKI Indramayu banyak. Yang paling kedua nasional. Yang kemudian jadi ABK Iya. Banyak. di berbagai daerah kan banyak. Yang kebagian susah juga banyak, ya kan? Nah, ke depan itu kan tinggal bagaimana kita mendorong kualifikasi manusianya. Karena kalau mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik, kemudian Skill ada lah ya. pendidikan, skillnya kuat, kan menjadi jagoan juga di mana-mana. Sudah ada modal dia petualang. Filipina juga petualang, tapi kan dihargai di luar dia bekerjanya. Karena mereka skill bukan skill. Lama sekolahnya berapa sih rata-rata? 6,7 6,7 Masih tahun. rendah ya? Iya. SD lulus dikit. Iya. Ya kita pengen push Di sampai bawah provinsi 8. iya. Nah, jadi gini,
Jadi kalau menurut saya penyelesaian kemiskinan, satu, rumahnya diberesin. Jadi jumlah pembangunan rumah rakyat, rumah layak huni, bukan rakyat tidak layak. Itu Indramayu nanti kuotanya saya perbanyak. Kemudian infrastruktur publiknya harus diselesaikan, jalan, jembatan, irigasi yang kayak gitu, termasuk aspek lautan kan gitu. Masuk jalan produksi. Ya, jalan produksi. Nanti ada judul, Pak. Saya sudah punya judul-judul di provinsi. Okay. Di provinsi itu nanti ada judulnya jalan menuju sekolah, jalan menuju produksi pertanian, jalan menuju produksi kelautan. Nanti saya kasih judul begitu. Nah, kemudian yang harus ditingkatin lagi adalah infrastruktur air bersih. Kan? Infrastruktur layanan kesehatan. Nah, itu yang kalau ini diberesin, kemiskinan selesai, Pak. Nah, kemudian tapi saya nanti ada minta persyaratan agar manusianya berubah. Bagaimana? Orang dibantu rumah rakyat miskin, bikin perjanjian. Misalnya dia bersedia berkeluarga berencana, bersedia tidak menikahkan anaknya di bawah umur. Harus ada stressingnya dong, ya kan? Agar manusia berubah. Nggak bisa dimanjakan begitu. Nggak bisa. Nanti itu yang akan jadi fokus untuk Indramayu. Saya kan paling sering Indramayu, Pak. Ya, tapi kan nggak pernah kontak. Udah tahu udah pulang aja kata Pak Tura. Udah itu udah pulang. Tapi kan saya tahu di situ saya bangun rumah. Besoknya ada pos Pak Luki Hakim di pos ronda. Ya kan saya iri. Iya, begitu ditanya pilih nomor berapa? Nomor 2. Bukan, saya bilang nomor 2 Pak Jeji. Bukan, kabupaten nomor 2. Tanya kan begitu. Aduh, saya pengalaman pertama jadi ya Allah, ya Pak Luki. Yang Sunda nih, buah. Ini kan Gedong Gincu itu kan yang terkenalnya Indramayu, walaupun Sumedang punya produksi. Iya. Ini punya produksi Cirebon. Nge-brandingnya ke depan gimana? Menurut saya branding itu kita bisa panggil konsultan apapun. Cuman saya berharap sekali, Pak, Gubernur, gimana caranya kita bisa mengekspor mangga saja supaya harga itu nggak hancur. Ini yang saya maksud. Ya, kita kirim mangga, gimana caranya saya mau minta pengusaha siapa yang punya kenalan di luar negeri, yang punya rekan ambasador atau apa, supaya mangga kita itu dijual. Karena kalau dibawa ke pasar induk Jakarta pas panen Jatuh. sangat murah gitu. Dan sekarang mangga jatuh. Apa sih problem dari seluruh buah Indonesia itu? Adalah suka menjual benih. Iya, jadi Menjual bisa benih. lebih banyak ya. Itu, Pak. Iya. Ya kan? Jadi pada waktu dia booming produksi dan lagi naik daun, Iya. itu orang jualan cangkokan, jualan Iya. stekan. Oh iya. Beredar di mana-mana, akhirnya semua orang punya mangga. Iya. Dulu yang punya mangga tuh jarang loh. Iya, betul. Indramayu doang yang jadi jagoan. Sekarang tiap depan rumahnya nanam mangga. Hancur. Makanya ditemukan ubi cilembu ada di Jepang. Iya. Terus yang kedua, kualitas, Pak. Apa sih yang menjadi problem dari buah-buahan Indonesia itu? Adalah tidak punya standar. Jadi buahnya masih hijau, dipotong, dikarbit, Iya. dijual di pasar, jadi orang banyak akhirnya tidak percaya pada kualitas. Iya. Standarnya itu ke depan. Gedong Gincu keren loh. Iya. Saya pikir kalau kita bisa menjaga kualitas, asal ada pembelinya, Pak, asal sudah bisa ada pembeli di luar. Pemasaran ya. Saya punya beberapa binaan itu, kita bisa membuat clustering sehingga mangga bisa berbuah sepanjang tahun. Jadi pohon ini berbuah bulan Januari, yang ini Februari, Oh, Maret. bisa ya? Maka continuity-nya ada. Kita tinggal di amplify saja. Maka mereka kan butuh stok satu bulan sekian ton dengan standar tertentu, itu kita bisa. Kalau ke swalayan, kan swalayan bagus. Swalayan kalau misalnya ke Jakarta udah terlalu banyak ininya Saingan. akses. Iya, karena mereka dapatnya mudah sih. Kalau tidak musim mangga, harga masih bagus, Pak. Tapi ketika musim mangga hancur. Nah, kan kalau misalnya kita punya kesempatan ekspor, maka kita bisa kasih edukasi per desa bahwa cara nanamnya seperti ini di bulan ini, maka Anda akan kami beli di bulan berikutnya kan. Jadi mereka tertib. Kalau sekarang kan mereka awut-awutan karena ya nggak penting mau dijual kemana juga nggak ada target. Ya, terus kemudian Indramayu itu menurut saya hari ini salah satu problem adalah akses, Pak. Iya.
kita Orang ada ke Kuningan tuh cepet loh hari. Kuningan kan pertumbuhan pariwisatanya cepet tuh. Cepet Saya banget. lihat tok 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 tok. Kalau Sabtu Minggu ke Kuningan macet. Majalengka relatif sudah mulai ini kan. Nah, Indramayu itu kayak terisolasi loh. Betul. harapan Makanya saya sih sih dari tahun- Kertajati itu bisa ditarik sedikit lagi, tol sedikit lagi karena kepentingan embarkasi haji ada. Terus kalau misalnya nanti jadi kawasan industri di utara Indramayu, maka itu menjadi penting kan gitu. Jadi akses yang dibutuhkan yang mana nanti kita bahas di Pemprov. Iya. Kalau misalnya jasa marganya atau PUPR-nya agak berat, nggak apa-apa, nanti Pemprov mengintervensi. Disebut berintervensi itu adalah berinvestasi. Pak, kalau ini Pak, dari Cikedung Cikamurang itu, di Cikedung itu ada jalan provinsi Pak. Itu kalau bisa gede dan bagus itu menggantikan setengah. Ya udah Cikedung Cikamurang aja saya lebarin. Itu benar Berapa sekali. kilometer? 30 ya, round Udah catat 30-an. tuh Kepala Dinas 30-an. Bina Marga Provinsi Jawa Barat Itu nih. ngidupin. Janji saya untuk Indramayu adalah membangun, memperlebar, meningkatkan kualitas jalan Cikedung Cikamurang. Ini salaman nih. Salaman banget ini. Nah, Pak Gubernur luar biasa, ya. Masya Sampai Allah. dari Cikamurang 30 kilo. Around 30 kilo. Nah, Ya. Kedung Cikamurang. Cikedung Cikamurang. Dan nanti Pak Luki, nanti kita harus bersama-sama. Iya. Kita ini kan membangun tuh nggak mungkin kalau nggak pakai duit, Iya. ya kan? Duit itu kalau nyari dulu meningkatkan pajak segala macam di luar berat. Pak Prabowo udah ngasih contoh Iya. bagaimana undang-undang yang semestinya dia laksanakan, yang disusun oleh DPR dan pemerintah sebelumnya, dia mampu untuk ditunda, ya kan, di hanya barang mewah. Kita ini caranya adalah efisiensi anggaran. Iya. Jadi nanti Pemprov Jabar itu akan bersama-sama dengan para bupati wali kota menganalisis kebiasaan belanja anggaran di setiap OPD, di seluruh OPD di provinsi dan di kabupaten. terpotret nanti ya. Nanti kalau Indramayu nyusun anggaran, Iya. kan ada evaluasi gubernur tuh. Betul, Iya. betul. Nanti evaluasi gubernur nggak administratif kayak kemarin. Oh, teknis nanti akan Teknis. Jadi nanti para kepala OPD-nya paparan di depan saya, menyajikan anggaran sehingga saya bisa tebak. Ini Ya. nggak efektif kamu coret, Oke. ini nggak efektif kamu coret. Kalau kamu paksakan, aku nggak kasih evaluasi. Setuju. Saya bantu bupati nih, karena kan kalau bupati-bupati baru kan bisa jadi agak kriku, Iya. belum menguasai masalah. Iya. Nah, sehingga saya yakin dari belanja kabupaten kota dan provinsi ada efisiensi menurut saya minimal 30%. Yang bisa kita alihkan ke Iya. belanja modal Dan gitu. belanja yang akan kita dorong adalah infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, rumah sakit, puskesmas, pelabuhan, ya kan? Ini yang akan kita dorong dan nanti kita akan secara bersama-sama mengalami loncatan. Taruhan saya berani, saya. Gitu. Izin Pak Gubernur, ada satu kecamatan besar dan orangnya ramai, itu namanya Karangampel. Ah. Dan di situ tidak punya SMA dan SMK. Ya Jadi- sudahlah, itu- SMA atau SMK-nya kita bangun di 2026. Siap. Oke, itu di Dah. Karangampel itu. Nah, kemudian SMK Karangampel. SMK Karangampel Itu nanti ramai bangun sekali di 2026. Pokoknya target saya adalah seluruh anak Jawa Barat dalam 4 tahun ke depan sudah rata-rata lulus SMA. Kan kasih kan? Nah, ini kita udah ngobrol sama Bupati viral Indramayu. Jadi di antara pemilihan bupati wali kota kemarin yang paling rame adalah pemilihan Bupati Indramayu, mengguncang jagat media sosial nasional, ya kan? Kalau saya kan diguncang karena dimusyrik-musyrikin, kan gitu loh. Kalau ini ya karena, tetapi Pak Luki Hakim harus berterima kasih karena itu menjadi jalan kemenangan. Ya. Ya, ini Pak Udin sama-sama dulu. Masih sama. Kan masih bersama. Iya masih. Ya. Moga wong Indramayu pada sehat ya. Amin. Nah, ini Waras Pak kabeh. Bupati dan Wakil Bupatinya waras kabeh. Pak Bupati mangga apa yang disampaikan? Oke, alhamdulillah matur kesuwun. Ini teman-teman netizen, penonton semuanya, saya berkesempatan ketemu sama Pak Deddy Mulyadi. Ini juga beliau luar biasa, turun-turun ke masyarakat membantu orang-orang yang kadang-kadang tidak tersentuh. Saya suka melihat channel YouTube-nya juga.
saya berkesempatan datang ke sini dan saya melihat, saya pengen niru nih, mungkin pengen bikin satu desa di Indramayu, bikin bersih, rapi, tertata, estetik. Itu bisa jadi salah satu desa percontohan. Dan yang luar biasa, beliau mau mengundang kami yang masih baru. Ditanya kebutuhannya apa, terus gak kebanyakan repot-repot, langsung salaman, shake hand. Ada SMK, ada, luar biasa. Terima kasih, semoga Allah berkahi Pak Deddy, keluarga semuanya, dan insya Allah Jawa Barat bisa maju di tangan beliau. Oke, satu lagi nih, tambahan. Izin Bupati. Tambahan, nggak sia saya kesini. Bismillah, tadi saya doa dari rumah, ketemu dengan Raja, Pak Gubernur terpilih, dengan Pak Luki Hakim sini. Untuk Pak nelayan, ada nanti hadiah 2 behu untuk peliharaan muara sungai. Jangan khawatir, kita akan ke sana. Akan bisa ciptakan itu atau bisa buktikan pada beliau salaman dengan saya, behu, pendidikan maupun yang lain. SMK sama provinsi. Dan provinsi juga. Mudah-mudahan akses tol bisa. Akses tol itu tadi itu. Ya. Langsung berubah wajah Indramayu Ya, kalau sampai akses bismillah. tol nyampe ke arah Jatibarang gitu. Ya, pokoknya wong Indramayu semuanya kita memimpin tak lagi bicara partai. Ya. Kita bicara sama-sama memiliki tugas yang mulia, yaitu mensejahterakan Jawa Barat. Ya, mari kita bersama-sama ngurus kampung nata kota Jawa Barat istimewa. Indramayu apa? Indramayu Reang. Wah, Indramayu ngerang. Artinya? religius, ekonomi kerakyatan, aman, nyaman, gotong royong. Oh, kalau saya reang itu artinya berisik. Reang. Betul. Iya. Kan salah satu kearifan lokal kita di sana. Jawa, orang Indramayu disebutnya Jawa Reang. Ya, Iya kan? Kalau sebelum kan isun, ini namanya reang. Reang. Oke. Pokoknya kabeh reangnya. Kayak gitu deh wong Indramayu. Pokoknya kemarin saya bangunin rumah juga tuh di Indramayu yang gagu Gelis. ya. Ya. Satu udah selesai tuh. Ya, dan insya Allah acara kita 02 itu atau Kiai Syafuddin berbarengan dengan rumah yang dibangun itu. Oh iya, terima kasih. Syukur acara tumpang. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih. Matur nuwun.